Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi. Ya, masih di question and answer ya. Kita pending dulu untuk yang lain. Ya, jadi ada pertanyaan dari seorang mahasiswa ya. Cuman tidak disebutkan dia kuliah di mana, bagian apa, prodi apa. Ya, cuma pertanyaannya seperti ini. Oke, tapi sebelum kita mulai ya, bagi yang ingin menyimak YouTube saya ini harus punya PDF dari saya ya. Anda kirimkan email saya, nanti saya replay. Email ini isinya nanti adalah presentasi dari pelatihan yang saya ajarkan ini ya. Ada 280 sekian ya, 290 halaman. Nanti Anda silakan untuk di print out, dibaca, menyimak sambil mendengarkan YouTube. Oke ya, jadi pertanyaannya adalah gini, Pak Budi, mohon maaf nih saya masih mahasiswa, bagaimana saya interest di QC ya. Bagaimana internship di quality? Nah, pertanyaannya gitu. Oke, kita bahas ya. Jadi mumpung masih belum lulus. Ada mumpungnya ya. Untung Anda belum lulus. Ya. Pembelajaran via internship atau magang atau kerja praktek. Ya, ada berbagai macam istilah dan berbagai macam kegiatan yang sebetulnya mirip-mirip lah ya. Nah, itu harus dirancang dengan benar. Kan gitu kan. Nah, benar itu bagaimana? Benar menurut siapa kan gitu kan? Karena menurut perguruan tinggi, benar itu ya Anda magang, Anda bikin laporan, kemudian Anda presentasi laporan. Nah, itu benar, mempertanggungjawabkan. Nah, gitu kan? Itu benar menurut mereka. Nah, benar menurut praktisi atau menurut, ya kalau dalam hal ini adalah saya yang ditanya ya, itu bagaimana? Oke, nah kita mulai ya. Jadi magang itu adalah area pertama ya, halaman muka dalam pencarian dunia kerja. Itu magang, internship atau kerja praktek, wis padha wae lah ya. Itu halaman muka, halaman paling depan ya, bukan setelah Anda lulus atau setelah Anda ini itu skripsi atau apa Anda, tapi pada saat magang. Nah, jadi seharusnya disiapkan secara serius dan benar. Itu lagi ya. Oke, nah bagaimana magang yang benar itu? Ya, saya sering menemui ya mahasiswa, entah itu baru mau magang, sedang magang, dan selesai magang. Itu saya sering, tidak terlalu sulit bagi saya menemui mereka. Ya, karena dunia saya ya salah satunya ada di daerah situ. Ya, jadi begini, magang yang benar itu adalah magang di perusahaan yang benar pula. Itu yang pertama begitu. Ya, saya mengabaikan laporan, report atau apalah namanya kegiatan ini itu ya. Oke, itu silahkan jalan karena sudah ada pakemnya. Ya, magang yang benar itu adalah magang di perusahaan yang benar. Gitu. Magang yang perusahaan yang benar itu apa? Pertanyaan kan gitu kan. Ya. Perusahaan yang benar itu adalah begini ya. Kita kembalikan porsi yang namanya magang itu apa? Internship itu apa, kan gitu kan. Jadi internship adalah ini itu kegiatan bla 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 bla, oke lah ya, serah. Nah, bagi praktisi, magang, internship, kerja praktek itu adalah latihan ya, latihan dalam bekerja ya, latihan loh ya. Ya, jadi berlatihlah dengan baik dan benar loh, kan gitu kan. Jangan asal latihan, berlatih nggak tahu benar atau enggaknya. Nah, itu banyak terjadi ya. Banyak terjadi kayak gitu ya. Jadi harus berlatih di perusahaan yang benar. Nah, bagaimana mencari perusahaan yang benar itu? Nah, panduannya, nah ini berdasarkan pengamatan saya ya. Pengamatan saya terhadap para mahasiswa yang mau magang, sedang magang, dan setelah magang. Pengamatan saya terhadap perusahaan yang ditempati magang, ya, pengamatan saya terhadap orang
yang membimbing magang. Dalam hal ini adalah praktisi. Ya, bukan dari sisi perguruan tinggi, enggak. Ya, bagaimana seharusnya ya, sebaiknya. Jadi maganglah di perusahaan yang benar. Nah, saya ulang lagi ya, ini penekanan ya. Nah, perusahaan yang benar itu apa? Parameternya satu. Ya, perusahaan itu punya standar bekerja yang benar. Oh, gitu loh. Punya standar bekerja yang benar. Ya, kalau belum punya standar bekerja yang benar, ya ntar dulu. Oh, kan gitu kan. Nah, standar bekerja yang benar itu apa? Ya paling mudah Anda temui itu adalah standar apa? Ya betul, ISO 9001. Itu adalah standar bekerja, cara bekerja, operasional sebuah perusahaan yang dijalankan dengan aturan-aturannya supaya bekerja dengan benar. Oh gitu. Berapa kali saya ngomong benar? Banyak ya. Ya seperti itu. Jadi ada rule-nya, ada role-nya, ada guidance bekerjanya, ada birokrasinya, ya, ada laporannya. Itu semua ada di situ. Itulah gunanya Anda belajar ISO 91. Ya. Anda misalnya bekerja nantinya sebagai seorang engineer quality. Oh, laporannya ke siapa? Ke Indo. Seperti apa laporannya? Oh, kayak gini. Anda sebagai seorang engineer quality melakukan inspeksi. Oh, rule-nya bagaimana? Oh, ini rule-nya. Samplingnya harus ini. Peranan Anda apa di situ? Ya, ada job description, ada job competence. Di situ Anda bisa menilai. Job description-nya apa sih? Pekerjaan harian. Oh, ini. Oh, itu. Mingguan apa ya? Sebagai seorang engineer quality. Oh, ini ya. Kalau monthly, bulanan, oh membuat laporan. Laporannya kayak apa? Ya ketahui di situ, ngerti. Oh, kerjaan saya tuh sehari-hari ini. Mingguan tuh ternyata ada ya, summary mingguan. Kemudian apalagi kalau bulanan. Itu ada di situ. Anda tinggal baca job desk-nya seorang supervisor quality itu apa. Tinggal dibaca. Anda nggak paham, tanya. Loh, enak sekali kan kayak gitu. Magang kayak gitu kok sulit. Ya, yang sulit itu mencari perusahaannya itu. Ya, betul ya. Tapi kalau udah masuk ya kayak gini. Ya. Terus job kompeten. Wah, kalau menjadi seorang supervisor itu harus punya capability anu, ini, itu, ina, anu. Ah, udah. Kira-kira saya sudah memenuhi belum ya? Loh, enak kan Anda tahu di situ. Wah, ini harus tahu, ini namanya bisa berkoordinasi dengan misalnya ya, apa namanya, job kompetensnya ya, punya skill bahasa Jepang level 1 atau 2 misalnya. Wah, ini kalau di perusahaan Jepang minimum saya pasif nih apa Japanese language misalnya loh kayak gitu kan. Kalau English harus aktif. Wah, berarti saya harus melatih bahasa Inggris saya karena laporannya semua pakai bahasa Inggris nih. Ya, dari situ kan tahu. Ya, birokrasinya tahu. Saya punya anak buahnya siapa aja nih. Mereka melapor ke saya apa kalau saya sebagai seorang supervisor atau analis misalnya atau apapun namanya di situ. Kemudian saya harus melapor ke siapa? Kapan saya harus melapor? Apa yang harus dilaporkan? Itu semua ada di situ. Itu kan enak kan belajar kayak gitu. Belajar langsung di on the spot. Apa itu bahasa ini? On job training atau apalah ya. Jadi ada semua di situ. Kan enak. Ya, jangan terlalu dipusingkan dulu, harus mencari masalah dulu, mencari data. Oh, itu apa nanti? Bekerja, Anda belum tahu cara bekerja kok tiba-tiba nyari data. Sabar gitu ya. Sabar. Yang nggak habis pikir saya juga gitu. Kenapa sih ya? Buat data ini Pak, skripsi nanti. Ya itulah penekanannya kurang ya. Itu saya sering menemui kayak gitu. Pak salah Pak itu. Ya enggak juga, enggak salah, cuma enggak tepat gitu aja sih. Karena enggak diarahin. Anda belajar kerja itu bagaimana?
belajar kerja yang baik dan benar itu bagaimana? Loh, karena apa namanya, di akhir nanti ya, end of periode selesai, apa yang Anda rangkum dari situ? Kalau saya menjadi pekerja, saya tahu Pak cara bekerja. Kalau saya mempekerjakan orang, saya tahu juga caranya. Bukan gitu. Dua sisi ya. Enak loh. Ya itulah, saya juga nggak tahu kenapa hal kayak gini nggak pernah diajarin. Ya, pertama Anda cari perusahaan yang punya standar bekerja yang benar. Apakah selalu ISO 9001 Pak? Enggak. Karena perusahaan yang kecil, skala kecil, ya mereka belum tentu mau menerapkan ISO 9001. Sama kayak total quality management kan? Orang perusahaannya cuma berapa orang? 5 orang, 6 orang, 7 orang, tapi dia stable. Kemudian apa namanya? Beroperasi bertahun-tahun misalnya. Oh, customer saya nggak perlu kok, ngapain saya pusing-pusing? Ya karena namanya standar gitu kan nggak murah. Ada namanya apa? Budget, duit lah ya. Kira-kira duit yang saya keluarkan setimpal nggak dengan saya dapetin? Ya pengusaha kan begitu mikirnya. Ya jadi begitu ya. Kalau di kawasan industri, ya kawasan-kawasan industri mudah mencari perusahaan yang berstandar ISO 91. Bukan gitu ya. Kalau nggak nemu Pak, misalnya, ya minimum perusahaan itu punya banyak cabang. Entah perusahaan dari luar bikin di Indonesia, atau perusahaan Indonesia punya banyak cabang, ya belum tentu mereka mau menggunakan ISO. Mereka menggunakan sistem internal sendiri yang terbukti kok. Saya bikin cabang di mana-mana, misalnya terbukti jalan. Ya, karena di situ ya sama intinya, Anda berlatih bekerja dengan benar. Ya. Jadi itu ya ISO 91 atau standar yang lain. Kemudian perusahaan yang punya banyak cabang misalnya. Atau yang ketiga, perusahaan yang sudah lama berdiri. Ya udah 10 tahun lebih ya, sudah tahu peranannya masing-masing ya. Nah, instruksi kerja ada walaupun secara minim, tapi tahu oh kayak gini loh yang benar, kayak gitu yang betul, ini kayak gini salah. Enak diajak ngobrol orangnya di situ. Ya itu kan gitu kan, mencari dulu perusahaan yang benar. Ya, ini jauh-jauh hari kayak gini. Gimana Pak cara nyarinya? Oh, kan Anda punya banyak orang dalam. Orang dalam itu apa? Ya udah alumni lah. Alumni Anda undang, memang gunanya apa? Hanya ngomong keberhasilan kan enggak mungkin. Cari namanya relation, kan gitu kan. Ya. Alumni penting ya bagi Anda nanti kerja. Saya di kelas Anda loh ini. Oh, enak gitu kan. Masa nggak ditolong? Nggak mungkin. Kecuali Anda kebangetan kan gitu kan. Namanya ya di dunia kerja ya, namanya ikatan alumni itu sangat luar biasa kuat sekali. Ya mereka tidak akan tidak menolong. Pasti mereka akan menolong. Kecuali kebangetan banget. Nah itu makanya jangan menciptakan negatif value ya ketika kuliah ya. Ya semoga tidak terjadi lah kayak gitu. Ya, atau pada saat mahasiswa mau ada acara nih ngundang praktisi. Ya, ngasih pandangan lah atau apalah ini itu ya, praktisi diundang nih ya sebagai salah satu bentuk kalau bahasa formalnya ya bentuk perwujudan apalah namanya ya, bukan hanya akademis, praktisi juga penting. Panggil ya, saya beberapa kali dipanggil tapi habis itu udah selesai ya, nggak ada lagi loh. Aneh kan kayak gitu loh, itu kunci masuk dunia kerja loh ya, kok malah dibiarin ya saya kalau bilang disisiakan enggak lah ya. Habis selesai udah, kok nggak ada yang nanya, nggak ada, maksudnya setelah selesai acara ya nggak ada yang nanya, nggak ada yang pengen lagi interest terhadap ini.
Ya, dari sekian berapa yang undang ada satu dua yang masih ini. Tapi mayoritas kayak gitu, saya juga nggak ngerti jalan pikirannya kenapa gitu. Padahal itu salah satu keyword ya, masuk dunia kerja ya, dalam hal ini halaman muka. Apa itu tadi ya? Internship. Pak, tolong saya mau internship Pak di perusahaan anu, bisa nggak ya kira-kira ya ini itu. Ya, malah justru para pengajarnya yang menghubungi saya. Pak Budi minta tolong ya, ini anak buah anak apa member saya ada ini, bisa nggak dibantu. Itu ya pernah kayak gitu ya, saya bantu ya. Malah mahasiswanya pasif, bingung dah. Yang punya acara dulu mahasiswa, itu penting suatu saat ya Pak, Pak anu Pak, ini dulu saya panitia ya yang mengundang Bapak ke perguruan tinggi saya. Gimana Pak kabarnya? Apakah ini saya udah lulus nih kebetulan sekali. Ya, masih mencari nih Pak, barangkali di perusahaan Bapak ada kesempatan atau di rekanan Bapak ada opportunity. Kan gitu. Kenapa nggak dipakai? Minimum ada magang aja, Pak. Ada tempat magang enggak ya? Ya itulah mengembangkan relation. Masa kayak gitu diajarin, nggak ngerti saya. Ya gunakan orang dalam mencari ini ya. Ya kalau nggak bisa ya tugas dari perguruan tinggi untuk mencarikan. Ya jangan diem baik. Ya karena sedemikian strategis ya namanya magang itu. Kalau nggak dibantu ya kasihan. Oh sorry saya lupa ya. Dari setahun yang lalu kalau nggak salah ya ada namanya praktisi mengajar ya. Jadi praktisi itu diundang aja. Saya pernah mendaftar ya, cuman setelah itu saya males follow up. Mohon maaf ya. Ya karena saya nggak tahu ya, tidak cocok atau apa. Tapi itu ya itu positif, bagus ya, karena rekan-rekan praktisi saya juga banyak. Nah itu dimanfaatkan betul. Jangan sampai hilang. Praktisi itu gunanya relationship itu. Kalau ilmunya ya dengan praktisi yang lain-lain ya hampir sama, namanya orang kerja, ya kan. Tapi relationship itu yang luar biasa, priceless, tidak bisa dihitung dengan namanya diganti duit lah, itu sulit lah. Ya kan gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ya tadi mencari tempat magang. Ya, begitu caranya. Kemudian kita lanjut ya. Apa yang saya lakukan Pak pada saat magang? Apa yang saya lakukan ini bener nggak sih sebetulnya pada saat saya magang? Kan gitu kan. Kadang orang nggak tahu bahwa itu nggak penting. Ya, ini ngapain Anda sibuk kayak gitu? Ya, nggak tahu. Ya. Nah, ada beberapa langkah yang harus Anda lakukan pada saat magang. Yang pertama adalah sebelum Anda masuk, nah ini malah sebelum ya, bukan pada saat ini. Sebelum Anda mau magang di situ, Anda harus tahu namanya budaya kerja di perusahaan itu. Ya, apalagi di kawasan industri ya, di daerah saya ya, mau Japanese company, Korean company, Chinese company, US company, apalagi Taiwan company, ya, banyak banget. Overseas company ya, atau local company tapi berafiliasi ke perusahaan luar, itu juga banyak. Dan itu Anda harus tahu budaya kerja mereka itu kayak apa. Anda pernah nggak diajarin di kuliah? Enggak kan? Yaitu salah satu link dan tidak match, belum match ya. Budaya perusahaan Jepang seperti apa? Saya pernah kerja di sana. Perusahaan Korea seperti apa? Saya 20 tahun lebih ya bekerja sama dengan perusahaan Korea. Itu beda. Perusahaan Amerika beda lagi. China apalagi beda. Itu seharusnya Anda mengundang praktisi yang kerja di perusahaan-perusahaan itu. Tolong dong Pak, saya jelaskan perusahaan itu tuh gimana sih. Perusahaan Jepang dari ujung kuku kaki, ini kuku tangan ya, ujung kuku kaki sampai ujung rambut itu semua ada rule-nya, aturannya. Ya begitu Anda masuk, wah nggak enak, apa aja diatur. Ya karena nggak tahu, dosial banget Anda nggak tahu.
Itu kan gitu ya. Jadi ujung kaki sama ujung rambut ada aturannya. Anda masuk perusahaan Amerika beda lagi. Nggak ada Pak, enak situ, nggak ini. Ya emang beda, bukan enak gak enak. Emang lain budaya. Masuk perusahaan Cina beda lagi. Kok kayak gitu sih? Culture shock kan? Ya, kenapa saya harus cerita kayak gini? Karena itu real ya, terjadi ya. Apalagi nanti Anda masuk dunia kerja. Ya, sama-sama di quality. Ya, ini saya pernah ngalamin soalnya. Pernah di quality. Satu perusahaan oversee A, satu perusahaan oversee B, oversee C. Ini perusahaan lokal, beda banget. Udah beda banget pula. Kalau nggak dari awal dikasih tahu kayak gini, ya nanti culture shock lagi kayak gitu ya. Ya Anda harus tahu budaya kerjanya. Tuh. Ya, gimana cari tahu? Ya ngundang praktisi lah. Kan gitu kan. Cari di YouTube. Saya nggak tahu YouTube ada nggak ngajarin. Ya beda. Ya supaya Anda nggak kaget. Oh gitu ya. Nah oke, kita lanjut ya. Apa yang saya harus lakukan pada saat saya mulai internship? Pertama, baca aturan kerja. Bisa ISO, bisa apa, aturan kerja. Aturan kerja itu termasuk apa ya? Tadi kayak job description, job kompeten. Anda baca dulu, oh kayak gini ya cara kerjanya. Undang-undang bekerjalah atau aturan kerja, ya itu aja sih. Supaya Anda terbuka wawasan. Oh gini ya. Ya. Kemudian yang kedua, karena Anda kita membahas quality ya, jadi Anda internship di bagian quality ya. Ini sama dengan yang pernah saya sampaikan sebelumnya, saya lupa topik apa ya. Jadi Anda melakukan namanya gemba ke lapangan, observasi ke lapangan, lihat di lapangan ya. Oh kayak gini ya proses produksi, gemba. Kemudian yang kedua, Anda ikut melakukan inspeksi. Loh sama, ikut sama orang inspektor sama analis. Apa sih yang dicek Mbak, Mas? Oh kayak gini ya. Kalau ini ketemu reject bagaimana Anda? Itu Anda gali pertanyaan di situ. Sehingga suatu saat ada pertanyaan interview, itu ada proses problem. Tindakan Anda seorang engineer quality ngapain? Itu bisa jawab. Nah, kalau magang nggak pernah kayak gini, gimana bisa jawab? Dan itu banyak loh ya, saya menemui kayak gitu. Ya, saya interview, ya tinggal bukan tinggal buka ya. Interview orang kerja, ditanya gitu, ya karena nggak punya gambaran pada saat magang. Ya. Ikut inspeksi. Kemudian belajar bikin laporan, belajar bikin story tadi. Nah dari situ udah tahu Anda membaca data, Pak saya minta data di sini boleh nggak? Nah itu enak baca datanya. Anda udah tahu nih sejarahnya, data itu datang dari mana. Itu loh, jangan tiba-tiba belum apa-apa, Pak di sini ada data ini nggak Pak? Itu yang terjadi gitu ya. Ya. Inspeksi itu kan banyak ya, kayak kemarin saya udah bilang, macam-macam lah di situ yang dipelajari, manfaatnya luar biasa banyak. Ya, itu harus Anda ikut melakukan. Oh, gitu ya. Itu kalau Anda mulai, dan itu manfaatnya luar biasa. Kalau Anda mau bikin laporan gampang, itu tahu proses, tahu pernah lihat, pernah ini kan gitu kan. Anda ikut melakukan perbaikan karena Anda udah pernah melihat observasi lapangan, ya, udah pernah lihat inspeksi, tahu ya, enak gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah itu yang harus Anda lakukan nanti. Ya kalau masalah laporan ke perguruan tinggi ya terserah Anda lah ya. Mereka sudah punya pakem, ya. Jadi itu. Kemudian yang ketiga adalah beberapa concerning point ya. Kalau tadi yang pertama mencari perusahaan yang benar, kedua step-step apa yang Anda lakukan pada saat
magang. Yang ketiga, concerning point, ya, poin atau hal-hal yang perlu Anda waspadai, bukan waspadai ya. Concerning point itu apa bahasa Indonesianya ya? Harus Anda perhatikan. Kayaknya hal-hal kecil, tapi itu luar biasa. Ya, apa itu? Oke, yang pertama adalah tentang namanya uniform. Ya, banyak saya temukan dan nggak salah, sebetulnya nggak salah ya, cuman ya apa ya, nah gitu aja sih dong. Ya, Anda lihat ekspresi saya aja kelihatan. Kadang-kadang orang magang 3 bulan, ya masih pakai namanya jaket apa alma mater. Itu enggak penting. Jaket alma mater itu penting dipakai di hari pertama dan hari terakhir. Itu menurut saya loh ya. Kenapa? Kalau tiap hari Anda pakai kayak gitu, seolah-olah Anda menjaga jarak. Seolah-olah ada barrier, ada halangan orang lain mau berinteraksi dengan Anda. Oh, ini saya mahasiswa loh. Oh, saya ini magang loh. Oh, saya ini loh. Seolah-olah berkata seperti itu baju Anda itu. Tapi kalau nggak ada, Anda pakai apa uniform dari sebuah perusahaan, misalnya mau diwajib pakai. Atau nggak ada uniform, oke, lebih enak kayak gitu. Hanya pakai apa ini name tag misalnya. Anda mudah bergaul. Itu loh. Ini hal-hal kecil kan sebetulnya. Ya, dan itu terbukti. Orang lebih enak. Oh iya. Oh, kamu masih magang di sini. Oh, saya pikir udah kerja. Oh, lebih enak kayak gitu. Ngobrol tuh bebas. Ya, itu menurut saya. Kalau menurut orang lain, wah wajib Pak, ini harus ini. Oh, silakan. Tapi kalau menurut saya enggak. Ya. Itu yang concerning point ya. A ya. Kemudian yang B. Ya. Anda di situ itu mencari ilmu. Anda mencari knowledge. Anda mencari pengalaman orang lain yang pengen Anda dengar. Betul ya? Mencari itu tidak gratis. Kok enak gratis? Artinya apa sih di sini? Anda harus melakukan effort, usaha lebih untuk mendapatkan itu. Ya, contohnya apa? Pagi-pagi Anda bawa makanan, gorengan lah atau apa kayak. Wah, minggu depan saya beli kopi kenangan nih. Ya, ini bukan pesan sponsor ya. Minggu depannya lagi bawa apa lagi? Enak ya gitu. Wah, sip nih. Anda udah kayak gitu, ya, nggak mungkin mereka akan menjauhi Anda. Nggak mungkin mereka akan bilang sibuk. Sorry ya, saya sibuk. Nggak. Ya karena hal-hal yang kayak kecil gitu. Kalau dulu orang Jawa bilang, zaman dulu ya, Jer Basuki Mawa Beo. Saya nggak tahu Anda pernah denger nggak tuh pepatah kayak gini. Ya kalau saya waktu masih kecil sampai SMP SMA itu, ya itu Jer Basuki Mawa Beo. Anda silakan cari di Google. Saya nggak mau mengartiin. Kayak gitu. Ya hal-hal sederhana itu justru ya mempermudah Anda mencari tahu, mempermudah Anda. Itu kayak minyak pelumas saja gitu loh. Yang tadinya seret jadi lancar, gitu. Nah, itu yang kedua. Concerning point yang ketiga, hati-hati terhadap waktu. Itu artinya apa? Ada waktu-waktu tertentu yang Anda sebaiknya tidak terlalu banyak bertanya atau terlalu banyak atau apa ya? Misalnya apa namanya? Kan di situ ada pembimbing, ada orang lain yang bimbing Anda, memberitahu informasi dan lain-lainnya. Artinya apa? Misalnya gini. Akhir bulan, itu hati-hati, itu critical time. Anda nggak usah banyak nanya, nggak usah banyak nuntut. Kenapa ya? Namanya tahu ya, namanya tanggal tua. Tidak perlu saya sebutkan lebih jauh. Oh gitu ya.
Tapi awal bulan tanggal muda, wah semua orang mau nanya apa kok Anda diam aja nggak pernah nanya-nanya malah ditanyain gitu. Ya itu dunia kerja kan kayak gitu ya. Anda harus tahu timing yang tepat. Tuh, kan gitu kan. Sama dalam keseharian, ya mau makan siang Anda tanya ini itu. Orang lapar ditanyain bukannya seneng, nah, tambah lapar, tambah haus. Nah, itu sederhana loh kayak gitu ya. Pengetahuan sederhana loh kayak gitu. Ya, saya nggak tahu Anda diajarin gini nggak di psikologi industri ya. Kan simple, sederhana. Nah, kemudian yang keempat, concerning point keempat, carilah orang yang satu frekuensi dengan Anda. Terutama yang orang-orang yang bekerja di situ. Cari yang satu frekuensi. Tidak mungkin tidak ada orang yang satu frekuensi. Orang tuh, ya namanya orang, itu senang berbagi dengan orang yang satu frekuensi. Satu frekuensi itu maksudnya apa sih? Satu alumni. Juga sama hobinya. Sama alumninya, sama hobinya. Ketiga, sama asal daerahnya misalnya. 4, sama apanya, sama itunya, sama itu cari namanya frekuensi. Dari situlah Anda mulai namanya berkomunikasi. Kalau satu alumni kan enak kan, Pak itu masih ngajar nggak? Wah, nggak enak ya itu ini, itu sama-sama merasa terzolimi kan, itu enak. Anda belajar apapun dengan orang itu karena sama-sama pernah terdolimi dalam tanda kutip, ya mohon maaf ya bahasa saya hiperbola. Itu luar biasa gampang. Coba aja dah. Sama-sama hobinya, apalagi ya itu sama juga. Manfaatnya luar biasa. Pak itu hobi apa? Hobi sepedaan misalnya. Anda yang tadinya pengen nyari ilmu dengan si Pak itu, mendadak hobi sepeda juga. Oh iya Pak, ini saya baru beli sepeda ini, kira-kira cocok gak dengan saya ya? Mahal sih, cuman saya pengen aja. Menurut Bapak bagaimana? Nah, itu mencoba menyamakan frekuensi gitu loh. Itu udah klik, wah Anda mau ngomong apa aja oke. Diajarin gak sih kayak gini di kuliah? Ya, itu nanti kayak gini bermanfaat, sangat bermanfaat pada saat Anda kerja, dan itu Anda praktekkan pada saat internship loh, gitu loh ya. Ya sama daerahnya, dari mana kok misalnya nih, mohon maaf, Kulon Progo, wah satu kampung mas saya, padahal beda desa, beda ini ya, ngaku-ngaku ya enggak masalah. Yang penting happy, yang penting sama frekuensinya. Oh, kamu mudik naik apa? Numpak apa mudik? Numpak bis sama itu. Enak ya naik bis itu. Ngalor ngidul kan kata orang. Itulah mencari frekuensi yang sama. Begitu frekuensi sama, kayak Anda dengerin radio kan, nyari, oh udah nemu, wah enak. Nanti Anda kerja pun kayak begitu. Anda terpaksa mencari frekuensi yang dicuning ya, orang bilang itu kayak gitu. Oh ya, itu ya concerning point ya. Nah kemudian ada hal lagi yang perlu diperhatikan ya di luar ini, dan ini banyak diabaikan, dilupakan ya. Ingat tadi yang pertama adalah mencari perusahaan yang benar, kedua adalah tindakan Anda pada saat mulai bekerja, 3 concerning point. Nah yang keempat nih hal-hal yang terlupakan. Apa itu? Nah ini justru yang ini ya, apa ya, bukan penting ya, emang penting sih. Anda itu misalnya ya magang itu 4 bulan, magang tuh sebulan tuh nggak ada apa-apanya ya, masih ya apa ya, magang kok sebulan sih gitu ya. Apalagi magang sebulan dipotong-potong ya, ini hari Senin Selasa saya kuliah ya masih kurang. 3-4 bulan ya, 6 bulan maksimum lah ya, setahun kelamaan. Dan ntar Anda lupa ya kuliah di mana, dosennya siapa, lupa ketemu. Ya, 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan oke lah.
Nah itu sisakan aja 1 hari, sisakan 1 hari, tidak perlu seminggu, 1 hari saja untuk diskusi ngobrol dengan orang HRD. Apa yang Anda obrolin tentang ya tentang lamaran kerja, job vakansi, tentang CV, kurikulum vitae, tentang apa sih yang dicari orang HR, apa sih interview, pertanyaannya apa yang Anda suka dari kandidat, apa yang ini itu saya jarang pernah denger ya kayak gitu loh ya. Kenapa nggak mau melakukan? Kenapa Anda harus ikut ya boleh-boleh aja sih webinar ini itu loh, padahal di situ Anda bisa langsung interaksi langsung loh, real dari sumbernya loh kan gitu. Karena namanya webinar, namanya orang tuh kadang-kadang ya pinter ya, tapi kalau bicara depan orang banyak belum tentu punya skill ya, belum tentu punya, padahal dia ini dan itu banyak ya. Nah ini dimanfaatkan. Anda bisa nanya sepuas-puasnya sehari atau setengah hari lah, sehari kelamaan ya. Itu langsung dari sumbernya loh. Jadi nanti nggak ada namanya pusing. Oh CV ATP, ATS atau non ATS, masih bingung. Ya boleh-boleh aja, bingung ya. Pilihan kok bingung itu ya. Bingung itu suatu pilihan. ATS non ATS ya namanya nyari kerja ngelamar tuh kayak biro jodoh kan. Ada yang cocok nggak cocok, bukan ATS non ATS ya, tapi mungkin juga iya ya. Kalau saran saya gitu, udah bikin 2 email lah, 1 ATS 1 non ATS kan gitu kan, simple. Jadi itu dimanfaatkan. Kan luar biasa kan Anda magang itu, selain ilmu, relationship, pengetahuan, sudut pandang, banyak bener. Itu loh, Anda lapor ke perguruan tinggi bercerita, wah Pak, saya suka sekali Pak magang di situ, ilmunya banyak. Itu justru lebih menurut saya loh ya, lebih luar biasa dibanding Anda bikin laporan petik ini. Karena kesannya ditangkap betul, dan itu tidak akan bisa dilupakan. Gitu. Nah itu ya seperti itu. Tapi jangan salah ya, bahwa di sisi praktis, sisi tempat magang, sisi praktis juga ada kelemahannya. Jangan salah loh ya. Kelemahannya apa itu? Ada ya mungkin ada beberapa perusahaan yang tidak menyiapkan pembimbing. Kemudian pembimbingnya kadang-kadang sibuk. Ya, kalau menurut undang-undang kan harus ada gitu kan pembimbing. Ya, kadang pembimbingnya pinter, tapi belum tentu bisa membimbing. Itu ada juga kayak gitu. Ya itu jadi serba-serbi ya, di sisi tempat magang. Ya, jadi tidak konsep harus ini, enggak. Ya pasti ada kelemahan dan kekurangan. Oke, dari saya itu aja ya. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini menambah wawasan, ya, menambah knowledge ya, tahu gambaran ya mau magang tuh seperti apa. Ya, jadi jauh-jauh hari dipersiapkan, ya, kan gitu kan, tidak mendadak atau tidak salah kaprah nantinya. Oke, terima kasih ya. Sebelumnya saya mohon maaf ya kalau bahasa saya terlalu hiperbola. Ya mohon maaf. Kadang-kadang seperti itu ya, kayak bumbu-bumbu lah, biar menarik. Terima kasih ya, kita ketemu lagi di question and answer yang lain. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.